Sejak kepergian ibu yang sangat ia cintai, dunia Diana seakan runtuh. Gadis berusia 20 tahun yang tadinya ceria, kini mengurung diri di kamar, tenggelam dalam kesedihan dan kemalasan. Hari-harinya hanya diisi dengan lamunan kosong. Tanpa disadari, kebiasaan itu mengubahnya. Dengan tinggi 165 cm, berat badannya melonjak drastis hingga lebih dari 200 kg. Penampilannya yang tak terawat sering menjadi bahan gunjingan di lingkungannya. Ayahnya yang tak tega melihat kondisi putrinya, berinisiatif mencarikan pekerjaan. Berkat koneksinya, Diana diterima sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar. Memulai hidup baru di kantor ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Alih-alih mendapat teman, Diana justru menjadi sasaran empuk perundungan karena bentuk tubuhnya. Setiap hari, telinganya panas mendengar bisikan dan tawa mengejek di belakang punggungnya. Namun, Diana mencoba untuk tidak peduli. Ia sudah terlalu kebal dengan semua itu. Sampai suatu hari, ia bertemu Ardi, seorang pria tampan berusia 25 tahun, dengan rambut pendek rapi dan senyum yang menawan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hati Diana bergetar. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Perasaan ini memberinya secercah harapan baru untuk bahagia. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Ketika Diana mencoba memberanikan diri untuk lebih dekat, Ardi justru menunjukkan sikap jijik yang terang-terangan. Tatapan merendahkan dan penolakan mentah-mentah dari Ardi menjadi pukulan terberat bagi Diana. Hatinya hancur, lebih sakit daripada semua ejekan yang pernah ia terima. Saat itulah Diana mencapai titik terendahnya. Ia menangis semalaman, meratapi nasibnya, dan menyalahkan penampilannya. Di tengah keputusasaan itu, ia teringat wajah ibunya. Teringat betapa besar cinta ibunya padanya. Ibunya tidak akan pernah ingin melihatnya terpuruk seperti ini. Sebuah kesadaran menamparnya. Ini bukan akhir. Ini harus menjadi awal. Malam itu, di depan cermin, Diana membuat sebuah janji pada dirinya sendiri. Bukan untuk Ardi, bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri dan untuk mendiang ibunya. Ia akan berubah. Besok pagi, ia akan memulai lembaran baru. Dengan tekad membara, Diana mulai menyusun rencana. Ia mencari informasi tentang diet sehat, jadwal olahraga untuk pemula, dan semua hal yang bisa membantunya mencapai berat badan ideal. Perjuangan ini tidak mudah. Setiap pagi, ia harus melawan rasa malas untuk bangun dan berlari. Setiap kali makan, ia harus menahan godaan makanan tidak sehat yang selama ini menjadi pelariannya. Ada hari-hari di mana ia merasa ingin menyerah, di mana keringat dan air mata bercampur jadi satu. Namun, setiap kali semangatnya goyah, ia akan menatap foto ibunya. Ia membayangkan senyum bangga ibunya jika melihat perjuangannya. Itu memberinya kekuatan untuk terus maju. 3 bulan berlalu. 3 bulan penuh kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Diana yang dulu sudah tidak ada lagi. Di depan cermin, berdiri seorang wanita baru. Tubuhnya kini proporsional dan ideal. Wajahnya yang dulu kusam kini bersinar, memancarkan aura kecantikan dan kepercayaan diri yang kuat. Transformasinya membuat semua orang di kantor terperangah. Mereka yang dulu mengejeknya, kini menatapnya dengan penuh kekaguman. Tentu saja, Ardi adalah salah satu yang paling terkejut. Tiba-tiba, pria yang dulu menatapnya dengan jijik, kini mencoba mendekatinya dengan berbagai cara. Ia memuji penampilan Diana, mengajaknya makan siang, dan berusaha mencari perhatiannya. Namun, hati Diana sudah berbeda. Ia melihat Ardi dengan tatapan yang jernih. Ia sadar, pria ini hanya tertarik pada fisiknya yang sekarang, bukan pada dirinya yang sebenarnya. Diana dengan sopan, namun tegas menolak semua pendekatan Ardi. Baginya, cinta sejati tidak seharusnya memandang fisik. Pengalaman ini membuka matanya lebar-lebar. Kebahagiaan sejati bukan datang dari validasi orang lain, melainkan dari dalam diri sendiri. Diana menyadari bahwa cinta terbesar dalam hidupnya adalah cinta dari ibunya. Cinta tanpa syarat yang tak akan pernah bisa tergantikan. Ia berpikir, cara terbaik untuk membalas cinta ibunya
adalah dengan menyebarkan kebaikan kepada sesama. Semangat hidupnya kembali menyala. Lebih terang dari sebelumnya, ia teringat kembali cita-cita lamanya. Menjadi pengusaha sukses yang bisa membantu banyak orang. Diana memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya untuk anak-anak yang bernasib sama seperti dirinya, yang kehilangan kasih sayang orang tua. Ia mulai merintis sebuah yayasan dari nol. Dengan semangat dan kecerdasannya, usahanya berkembang pesat. Keuntungannya tidak ia gunakan untuk bermewah-mewahan, melainkan untuk membangun panti asuhan. 1 panti, kemudian 2, lalu terus bertambah. Ia ingin setiap anak yatim piatu dan anak-anak terlantar merasakan kehangatan sebuah keluarga. Diana, gadis yang pernah terpuruk dalam kesedihan dan hinaan, kini telah bangkit menjadi sumber inspirasi. Kisahnya adalah bukti bahwa mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk bisa menyebarkan cinta kepada seluruh dunia. Diana menemukan kebahagiaan sejatinya, bukan pada penampilan fisik atau cinta dari seorang pria, tapi dalam senyum anak-anak yang kini memanggilnya ibu. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Semoga kita semua bisa belajar untuk mencintai diri sendiri dan menemukan tujuan hidup yang lebih besar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.